Halo, kembali lagi di seperti yang gue bilang di minggu lalu, gue akan ngebahas hal lain yang gue coba selain parfum atau wewangian. Gue identik sekali dengan kacamata, karena itu gue dapat kiriman dari Hoya, sebuah produk yang ciamik menurut gue secara kualitas. Harganya tentu saja agak lebih mahal daripada lensa biasa, tapi ya namanya ada harga ada barang ya. Gue tahu Hoya itu pertama kali justru di Jepang waktu gue jalan-jalan ke sana, ada displaynya dan juga ternyata Hoya adalah supplier lensa untuk lensa kamera juga gitu. Jadi emang udah berpuluh-puluh tahun Hoya berkutat di dunia lensa. Nah ini gue akan coba hasil dari pembuatan lensa versinya Hoya, karena waktu gue MC di acaranya Hoya waktu itu mereka nawarin untuk yuk kami buatin lensa Hoya biar lu ngerasain gitu. Waktu gue coba di sana di optiknya, ternyata yang lucu adalah lensa Hoya itu bukan kaca tapi plastik. Terus mereka punya teknologi sendiri gitu deh. Yang menarik dari kita yang sekarang hidup dengan masker adalah dia kalau kena uap langsung hilang. Lihat. Hilang langsung. Coba ya, gini kali ya kelihatannya. Twing. Langsung hilang. Ini bandingin, ini yang bukan Hoya ya. Masih ada embunnya. Yup, masih ada butuh waktu. Kalau dia benar-benar langsung hilang. Itu juga gue lupa ada teknologinya sendiri. Dan gue rasa akan menarik kalau misalnya gue coba hari ini soal kenyamanan lensa dari Hoya itu sendiri. Karena kan plastik ya, pasti ada bedanya. Gue biasanya nih kalau di lensa plastik, kendala gue adalah di sisi mata gue, di sisi sudut gelap mata gue. Karena gue ngelihat ada lengkungan gitu yang emang disebabkan karena mata gue membutuhkan lensa yang tebal gitu. Memang jago ya si opticiannya Hoya. Kalau gue sih ngerasa lensa Hoya mungkin juga karena masih baru ya, karena tadi udah gue uap gitu, ini sejernih ini tuh enak sih lensanya. Dan gue juga baru tahu dari mereka kalau ternyata lensa yang baik itu bisa membantu pertumbuhan. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman yang udah punya anak dan amit-amit gitu ya, misalnya anaknya harus pakai kacamata gitu, ya kan pengennya matanya yang sehat ya, tapi kalau harus pakai kacamata, lensa itu ngaruh ke pertumbuhan. Contohnya gue mungkin dulu lensanya juga kurang enak, udah gitu gue kan nggak ngerti apakah minus gue tinggi atau rendah, naik atau turun. Jadi kalau lihat gestur gue tuh dulu sebelum gue perbaiki adalah gini, jadi leher kura-kura gini. Kenapa? Karena gue berusaha melihat jelas dan mata gue akan sering capek. Itu akan membuat pusing dan gue rasa banyak hal lain yang disebabkan oleh lensa yang nggak enak. Jadi gue rasa investasi ke Hoya sama dengan investasi kesehatan sih kalau menurut gue. Lensa yang ini enak, cuma masalahnya mungkin di fokus. Karena ini standar gue, nah ini baru jelas. Nanti gue bisa otak-atik, bisa gue sampaikan ke Hoya juga. Karena Hoya itu buat yang pengen punya optik juga ada Hoya Learning Center. Jadi lo diajarin berbagai macam hal tentang kacamata dan tentunya tentang Hoya. Itu kacamata pertama. Kacamata kedua seingat gue berwarna. Nah mereka juga menyediain lensa berwarna. Mari kita coba. Sebelumnya kacamatanya tebel banget. Kalau lo mau lihat setebel apa, ada di foto gue di Premier Gundala. Nah, tebel kan? Jadi gue ngakalinnya pakai kacamata kayak tukang las gitu. Di sini ada tambahannya. Kayak kacamatanya Alucard di film Hellsing. Nah, kita lihat apakah lebih tebal. Nah, gue inget banget ukurannya dan ini lebih tipis. Teknologinya Hoya ya, lensa plastik tapi lebih tipis daripada lensa plastik biasa. Ini udah lebih tipis loh. Tadinya mungkin nambah 2-3 milian lagi. Tebel loh itu. Gue tutup ini, gue coba warna kuningnya bagus. Wow, ini lebih enak nih. Ini secara lensa
ya mungkin juga karena masih baru, sekali lagi ini lebih enak jauh dari lensa sebelumnya, karena gue ngerasain lensa sebelumnya juga karena tebel kali ya, pengaturan fokusnya juga jadi agak sulit. Ini pengaturan fokusnya bagus sekali, gue merasa enak, gue bisa baca tulisan di buku gue yang agak jauh itu. Mungkin 3 tangan gue bisa baca. Sebelumnya nggak bisa, gue bahkan bisa melihat tulisan kecil-kecil di laptop gue. Ini enak banget lagi. Ya enak. Udah itu doang, gue cuma bisa bilang nyaman. Jadi ya begitu ya. Hoya sekali lagi adalah investasi yang bagus untuk untuk kesehatan lo. Jadi kalau lo mau bikin kacamata, nggak apa-apa beli lensa yang biasa aja dulu, tapi nabung untuk beli lensa-lensa yang emang terpercaya di optik-optik yang emang lu udah percaya gitu. Nggak harus optik besar, tapi ada beberapa rekanan optik Hoya yang emang ada contohnya ada di ITC gitu ya. Gua langganan gue namanya Pak Joko, dia optician yang jago banget menurut gue. Dia punya catatan mata gue dan dia selalu nawarin lensa yang bagus-bagus. Tapi waktu itu dia sempat nawarin Hoya juga, cuma waktu itu gue budgetnya belum cukup untuk ke sana untuk beli lensa. Abis itu gue lupa kalau ada lensa Hoya, ngeliat di Jepang, oh iya Hoya. Abis itu lewat gue disuruh MC Hoya. Jadi akhirnya ngingetin gue bahwa gue harus nabung untuk Hoya. Sekali lagi ini bukan konten di endorse sama Hoya, tapi emang ini adalah pemberiannya Hoya ke gue waktu gue MC acara mereka. Dan gue pengen ngebagi ini juga ke lo, betapa pentingnya lensa untuk mata. Jadi silahkan berinvestasi untuk kesehatan lo sendiri. Silahkan nabung untuk beli lensanya Hoya. Kalau di endorse pasti gue nyebutin harga karena gue dapat data-data dari brandnya. Tapi hari ini sekali lagi gue nggak di endorse. Terima kasih Hoya, dan terima kasih buat lo yang nonton hari ini. Semoga sehat-sehat. Minggu depan kita ketemu lagi di Setelah Gue Coba. Gue akan ngebahas apa, gue juga belum tahu. Mungkin akan parfum lagi, mungkin juga makanan. Karena yang gue coba, gue pengen lo juga nyobain. Seenggaknya kebayang buat nyobain. Terima kasih buat waktu dan kuotanya. Sampai ketemu lagi di